Halo Baptist Fam, selamat datang di Bap Talks, obrolan yang ringan dan menyenangkan. Dan hari ini kita kedatangan tamu artis ibu kota yang terkenal dan sibuk. Ya, langsung saja kita sapa ya, ini dia Mas Pusakata. Ya, terima kasih. Nyanyi dulu Mas, nyanyi dulu. Selamat datang Ceuda. Selamat pagi Mas. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik. Wah, luar biasa. Life is good ya. Iya, life is good ya. Jadi gimana? Konser-konser aman, Mas Pusakata? Puji Tuhan aman setelah reuni Ini dari kembali. sebelah kiri Pusakata banget loh ini loh. Iya kan? Tapi itu artis idola kan? Oh itu idola. Artis banget idola sih, kan? idola Waktu banget. itu kalau nggak salah di Jazz Gunung kan, Iya, foto bareng Jazz ya? Gunung. Iya. Aku perkenalkan dulu ya. Jadi buat Baptist Fam yang mungkin bertanya-tanya siapa Mas di sebelah saya ini, dia adalah Ceuda Halal Haryono. Mungkin kalian belum pernah melihat wajahnya langsung, tapi pasti pernah mendengarkan tiupan saksofonnya ya, yang masuk telinga kanan dan kiri, meneduhkan hati ya. Amin. Di YouTube Baptist Indonesia udah lumayan sering ya, Cukup sering. Ada beberapa lagu yang di cover sama Ceuda. Iya. Nanti Baptist bisa nonton di situ. Dan sekarang Ceuda sedang sibuk kuliah. Iya, saya sekarang sedang kuliah. Lagi ngambil apa, Ci? Saya kuliah di Universitas Negeri Surabaya, UNESA. Terus ambil jurusan musik, jurusan seni musik. Jadi ya hidupnya nggak jauh-jauh dari musik sih. Mas. Musik ya, bermusik ya. Bermusik. Jadi kalau di kampus itu ngomong juga harus nyanyi ya. Harus ada nadanya Mas. Gitu ya. Kalau manggil teman itu, Gitu ya. Terus dia jawabnya gimana? sama sih. Iya gitu. Kalau ke toilet gimana? Pak izin. Jadi dosennya itu semuanya harus peka musik ya? Harus Mas. Harus peka ya? Kalau fals harus dihukum juga? Iya, harus tahu nadanya tadi itu apa yang dicari. Kalau ini apa? Ambil tuner dulu. Oke, nanti kita cek dulu ya tunernya. Oke. Berarti di UNESA sebagai mahasiswa jurusan Seni musik. musik ya? Iya. Pure di musiknya ya berarti ya? Pure di musik, di seninya. Oh, ini udah jalan berapa tahun? Ini tahun pertama sih Tahun Mas, saya pertama ya? di semester 2. Oh, oke. Sejauh yang aku tahu ya, C ya. Karena kita memang agak berjauhan ya di Jakarta dan Surabaya. Cuman aku Iya. sering lihat konten apalagi IG story itu kan sering main di ini ya, Gubernur, lalu main di waktu itu juga ikut Jazz Gunung. Iya, Terus yang di Kemayoran itu ikut apa? itu acara festival. Festival. juga. Jadi sekarang udah lumayan banyak jam terbang tinggi ya. Puji Wah, tebel nih. Proses. Cair ya. Ya, yang di belakang ya Mas ya. Ini recordnya udah ibu kota soalnya. Tapi kalau boleh cerita C, apa sih yang membawa kamu ya sampai sejauh ini gitu? Jadi seorang musisi atau ya paling nggak sebagai mahasiswa pemain musik yang berjalan sangat jauh dan menggeluti dunia ini. Apa yang membawamu sampai sejauh ini? Awalnya sih Mas. Wah, cerita panjang nih. Oh iya. Awalnya coba-coba ya. Awalnya karena paksaan aja sih, dari orang tua udah dilesin sejak TK. Terus udah les lama tuh sampai kelas 6. 6 SD. Tapi aku masih nggak ngerasa gitu nih kalau ya les-les biasa lah. Terus ada satu kesempatan bisa beli saksofon. Ada kesempatan main juga di balai kota. Iya. Terus ngeliat teman-teman, wah kok mereka kok excited. Iya. Aku yang udah lama les kok biasa-biasa aja. Oh, itu titik baliknya ya? Itu salah satu titik baliknya juga. Jadinya di sana aku mulai termotivasi sih Mas. Oke. Ya, mulai mencari tujuan tujuan bermusiknya. Iya. Awalnya paksaan, terus lama-lama jadi cinta. Sekarang nggak cuma hobi, jadi pekerjaan malah. Jadi ini ceritanya benci jadi cinta ya? Benci jadi cinta. Itu udah ada lagunya berarti? Iya. Oh, iya. Nanti ada backsoundnya di sini ya. Ku benci.
Iya. Tahu kan lagunya? Tahu. Oh iya, berarti nggak tua-tua banget lah. Terus itu berarti dari kelas 1 sampai kelas 6 Iya. terus Mulai menemukan hal-hal itu. hal-hal itu, kemudian dari sana Tuhan kasih banyak kesempatan main juga. Dari balai kota, ada di gubernur, terus ada di luar juga ada festival-festival, lomba-lomba, baik solo atau band gitu, mulai digeluti. Ya sih. Terus udah kerasa nih, wah ternyata aku di sini. Inilah tempatku. Gitu. Inilah tempatku. Dan kalau udah terjun, udah nyebur kan, ya, sekalian aja. bahasa ya, bener juga sih. Awalnya kayak kecipratan dikit gitu, disuruh mandy gitu, gini-gini juga ya. Iya. Terus akhirnya malah menikmati ya. Sangat menikmati puji Tuhan, sekarang sudah hidupnya di sana. Iya. Berarti kalau misalnya bisa ditarik mundur ya Ci ya, Iya. itu perjalanannya jauh banget ya. Dari SD sampai sekarang kamu. Dari TK bahkan. Dari TK sampai sekarang. Jadi waktu kamu masih agak ingusan gitu, kamu disuruh, ayo kamu les gitu ya? Ya waktu les itu kan pressure ya, gurunya juga agak galak ya Mas. Kunci C aja udah gitu. Sempet nangis sih Mas. Oh sempet nangis? Wah galak ini berarti ya. Tapi dari proses-proses itu jadi muncul ya kecintaan pada musik ya? Iya betul Mas. Itu berarti dari TK, lalu SD, lalu akhirnya sampai sekarang kuliah dan fokus di musik itu. Iya. Itu kan perjalanan yang nggak gampang ya Ci ya? Perjalanan yang biasanya kalau orang jalan panjang itu bekalnya banyak loh Ci. Iya. Bekalmu apa Ci? Apa yang membuatmu terus bertahan di jalan yang jauh dan panjang ini? Puji Tuhan, aku diberkati Tuhan ya, karunia dalam musik, dan aku merasa kalau modal talenta, modal karunia di aku itu sangat besar gitu. Oh iya. Terus karena Tuhan juga memerintahkan untuk mengembangkan talenta, jadinya suatu kewajiban juga untuk mengembangkan itu ya. Walaupun kadang juga males ya. Males ya? Lebih banyak malesnya atau banyak berkembangnya sih? 50-50. Oh 50-50 ya. Work life balance ya. Work life balance. Work life balance ya. Iya. Harus balance ya. Biar nggak sepaneng Mas. Nggak usah. Setel kendo dulu ya. Iya. Berarti ketika kamu menyadari Tuhan memberikan hal yang sangat banyak itu dan kamu terbeban ya. Bertanggung jawab ya. Terbeban juga sih Mas. Terbeban sisi, tapi juga akhirnya bertanggung jawab untuk mengembangkannya ya. Betul sekali. Berarti berkat yang Tuhan berikan itu maksudnya apa? Talenta. Dari talenta juga, materi juga. Puji Tuhan, Tuhan kasih karena bisa les di mana-mana juga, banyak guru, dan modal kan termasuk kesempatan bermain ya Mas. Iya betul. Jadi kesempatan bermain itu juga jadi motivasi sih. Iya betul. Dan puji Tuhan untuk sekarang masih bisa sustain. Wah, semoga kedepannya masih bisa. Sampai saat ini ya. Iya. Bisa lah. Bisa diatur lah. Kan udah. Kalau misalnya boleh bercerita Ci, dari sekian banyak modal yang Tuhan berikan ke kamu, talenta ya, talenta kan berarti talenta. Ya. Dari sekian banyak talenta yang Tuhan berikan ke kamu, menurutmu apa talenta yang paling kamu sukai dalam bermusik? Maksudnya kayak talenta untuk main seksu, atau talenta untuk peka tangga nada, atau talenta apa yang paling kamu sukai? Salah satunya yang saya suka itu peka Mas. Peka. Ada namanya absolute pitch ya. Absolute pitch. Okay. Kalau dengar nada gitu, tapi masih dalam range tangga nada yang ini, bisa nangkap cepet gitu loh. Kadang kan teman-teman masih sulit untuk jadinya kalau mau main itu langsung bisa gitu loh Mas. Itu berarti ini sensitif ya? Cukup sensitif ya. Dan sekarang malah sensitif dengan hal-hal yang kadang bunyinya kurang jadinya telinga terganggu. Kalau nggak salah ada satu artis yang kemarin aku tahu kayak si Charlie Puth ya. Charlie Puth kan dia punya perfect pitch. Terus kayak si personalnya si siapa namanya? Weird Genius, si siapa tuh namanya? Gerald ya. Dia juga ya. Kamu gitu-gitu juga? Aku nggak ke perfect pitch-nya. Oh, nggak ke perfect pitch-nya. Ke absolute pitch-nya. Absolute pitch. Jadi bisa nangkep. Bisa merasakan juga ya. Bisa merasakan. Oke. Itu sebuah talenta yang nggak semua orang miliki juga sih ya. Dan kamu bersyukur ya kan hal itu ya. Bersyukur. Puji Tuhan. Selain itu bisa
apa ya, bisa belajar alat musik yang yang berbeda-beda. Cepat. Total sekarang ada berapa alat musik yang bisa kamu pegang aja? Coba aku hitung pakai jariku ya. Kalau cukup ya dia. Kayaknya banyak banget itu kayaknya. Piano, Oke, 1. gitar, Bass, drum, saxophone, saxo, klarinet. Sekarang lagi belajar flute sih. flute. Iya. Flute itu Suling. oh, Lagi. yang waktu itu Iya. pakai itu ya. Oke. Si siapa namanya? Oke. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Belajar juga trompet nih. Masih sisa 2 mau dikasih sekalian? Cukup dulu. Oh, cukup dulu ya. Ini masih sisa 2 ya bisa. Oke. Ya kalau aku sih recorder ya. Sulit lah masih. Suling sakti. Oke. Iya. Oke sih. Itu sebuah apa ya? Menurutku satu hal yang menarik sih karena penyadaran karena nggak semua ya kayak menurutku nggak semua orang yang sadar akan talenta yang ia miliki dan mau mengembangkannya gitu. Iya. Dan kamu sudah berjalan sampai sejauh ini gitu. Ya puji Tuhan, Tuhan juga kasih kesadaran Puji aku gitu. Tuhan. Ya. Karena kadang biasanya orang-orang itu cuma tahu kamu di atas panggung aja. Orang-orang tuh cuma taunya kamu di atas panggung main sekso. Iya. Tapi nggak tahu apa yang sudah kamu lewati. Oke, Ci. Jadi dari sekian banyak pengalaman yang udah kamu lewati tadi ya, mana cerita pengalaman yang menurutmu paling berkesan? Yang paling yang akan terus kamu ceritakan mungkin sampai ke muridmu atau ke anak-anakmu dan mungkin ada cerita yang paling itu yang mana? Yang paling berkesan itu ada di awal pelayanan sih Mas. Itu karena orang tua tujuannya ngelesin musik untuk pelayanan. Jadi pertama kali pelayanan aku nangis. Nggak mau kan juga. Dulu kan masih malu-malu. Terus akhirnya yang paling berkesan itu waktu jam doa itu suruh main. Belum bisa apa-apa suruh main. Iya. Jadi semua lagu itu kuncinya C. mau yang nyanyi ketinggian, kerendahan itu pokoknya C semua. Itu paling berkesan sih Paling karena berkesan, ya. dari Itu situ kelas kan berapa? itu SD kelas 4. SD kelas 4. SD kelas 4. Oke, ya. Itu berkesan karena kan dari pressure ya Mas ya. Betul. Dan menurut saya guru yang paling berharga itu satu pengalaman, yang kedua pressure. Kedua pressure ya? Kedua pressure. Lalu harus berjalan beriringan sih ya? Iya, betul. Terus kalau yang paling menyentuh hati itu waktu aku main di Jakarta kemarin, di festival kemarin. Karena ini ngobrolin soal audiens juga ya. Kalau di Surabaya itu jujur aja belum semua bisa menghargai musisi di panggung gitu. Iya. Ya masih kayak nonton gitu ya, masih kayak Iya, waktu bagus sih, oke gitu ya. Enggak sampai sana. Nggak sampai? Kita main, mereka cuma duduk, main HP. Oke. Yakin kita udah latihan Iya. anu itu. Udah mempersiapkan sejauh-jauh hari dan sebaik itu. Terus waktu kemarin main di Jakarta, ngelihat audiensnya udah dewasa lah ya. Wah itu aku apalagi paling- ribuan orang Itu self rewardmu berarti sangat kena ya. sangat Terbayarkan ya. latihan. terbayarkan sangat. Karena aku sangat lihat apa namanya, aku turut follow Instagram Ciuda dan waktu lihat latihanmu dan juga pasti kamu ngatur jadwal kuliah juga kan sambil latihan itu kan. banyak yang tabrakan Mas, saya udah bolos berapa Tapi terbayarkan dengan itu. Jituan terbayarkan. Masih ingat nggak waktu itu ada berapa audiens yang nonton kamu? Yang di Jakarta itu berapa ribu ya, aku lupa itu. Itu udah nggak kelihatan ini. Saking kecilnya ya. Iya, betul sih. Berarti sebagai seorang musisi, kadang satu hal yang kamu dambakan adalah apresiasi seni ya. Betul, apresiasi Ya. seni. Bagaimana penonton, kamu bermain di depan penonton yang terduduk dan fokus dan menikmati hal yang sudah kamu siapkan ya. Tepuk tangan itu juga jadi Aku merinding lagi. aku waktu itu lagi di mana ya? Kayaknya lagi di Surabaya, kalau nggak di Kediri, makanya aku nggak bisa datang ke situ ya. Di Kemayoran waktu tahun lalu kan ya. tahun lalu. Iya. Jazz Gunung juga gitu. Jazz Gunung itu salah Kan Jazz Gunung ada cerita nggak? Itu lebih nggak expect aja sih bakal sampai sana karena Iya. karena ya siapa sih aku gitu loh. Terus tiba-tiba ada yang hubungi mau ngajak ke sana. Jazz Gunung kan termasuk
event yang sangat dinantikan ya. Sangat dinantikan dan nggak cuma nasional, internasional. Betul. Terus ketemu juga artis-artis seniman papan atas. Termasuk fotonya tadi ya. Termasuk Pusakata ya. Pusakata. Luar biasa. Pusakata yang foto sama saya loh. Serius? Jadi 2 ya Pusakatanya ya? Oke. Berarti kalau dari cerita Jehuda ya, dari apa namanya festival dan juga panggung-panggung yang udah pernah Jehuda datangin. Aku bukan musisi aja, cuman kalau misalnya boleh mendapat, berarti kamu lebih into jazz, genre-nya jazz ya? Untuk sekarang lebih versatile dan kemana aja sih mas. Berarti dinamis ya? Dinamis. Sekarang ada project dangdut juga di. Oh ya? Gas aja. Iya. Tapi dari sekian banyak genre itu mana yang paling kamu sukai? Lebih ke fusion pop sama jazz ini. Fusion pop sama jazz. Dan musik-musik soul gitu kan. Ya, saya orangnya menye-menye. Jadi ini kayak sekarang lagi banyak eksplorasi di situ juga sih ya, fusion pop sama jazz ya. Betul. Lagi aku kayak akhir-akhir ini lumayan banyak mendengarkan di city pop sih. Cuman kayaknya ada kedekatan nggak? Ada kedekatan sih mas. Iya, city pop sama pop fusion sama jazz tadi ya. Karena musik sekarang kan udah ngeblend semua, nggak bisa ya. cuma satu itu aja. Kalau menurut Jehuda yang masih panjang ya masa depannya ya. Apa yang kamu lihat dari audiens permusikan Indonesia? Kamu melihat masa depanmu di situ? Aku melihat masa depanku di situ dan harapan juga sih. Apa harapanmu? Harapannya supaya audiens musik di Indonesia lebih menghargai aja sih. Apresiasi seni mata kuliah saya. Aku sering ngobrol ini sama tim media si Joshua ya. Dia juga sering ngobrol soal apresiasi. Tapi kalau dari perspektifmu sebagai musisi, apa yang bisa kami berikan sebagai penikmat musik kepada musisi sebagai bentuk apresiasi seni? Sesederhana kalau ada orang lagi berkarya atau maksudnya lagi main, lagi tampil, nggak usah direkam, nggak apa sih mas. Kami lebih menghargai kalau mereka menikmati live. Iya. Merekam dengan mata dan ingatan. Merekam dan. Aku setuju karena aku bukan tipikal orang yang suka datang konser, tapi aku membayangkan ketika aku datang konser dan ingin menikmati musisi yang aku cari ya, dan aku terhalang sama handphone. Wah, itu. Atau iPad. Emang ada ya mas ya? Gitu. Ada loh. 2 kiri kanan gini. Bapak-bapak. Iya. Itu sangat terganggu sih. Aku sebagai penonton aja terganggu, berarti musisi juga sangat nggak nyaman dengan hal itu ya. Kami lebih nyaman kalau, khususnya saya lebih nyaman kalau orang itu menikmati dan dokumentasi sih nggak apa-apa, cuman kamu lebih mengerti secukupnya gitu loh. Iya. Kedewasaan dalam menghargai karya seni. Betul. Ya itu sepertinya memang perlu. Siapa tahu kita di sini bisa mengedukasi banyak penikmat musik ya, apresiasi seni. It's a very good story Jehuda untuk mendengarkan perjalanan hidupmu ya sebagai musisi. Kalau misalnya boleh tahu Ci, setelah ini kamu pergi kemana? Kamu mau naik ke panggung mana? Atau mungkin kamu punya bayangan seperti apa di dalam kehidupanmu berkarir di masa depan? Karena sekarang masih di Surabaya dan kuliah, sekarang masih fokus nyelesain kuliah dan cukup menjual diri. In a good way ya. Oke. Menjual diri. Kemarin ada kesempatan di Jakarta, sebisa mungkin action selebay mungkin. Iya. Jadi ini mempersiapkan portofolio ya. Betul, mempersiapkan portofolio. Karena targetnya setelah kuliah nanti, setelah lulus mau lanjut ke ibu kota. Ibu kota ya. Menyusul Anda. Ke Amerika juga. Amin. Berarti ke ibu kota. Mau eksplor di sana. Iya. Ada rencana untuk studi lebih tinggi nggak? Ada mas, karena nanti tujuan awalnya emang dosen juga. Dosen ya? Jadi nggak cuma pemain panggung ya? Nggak cuma pemain panggung. Tapi pengajar ya? Pengajar. Karena salah satu bebannya kita punya talenta juga kita nge-share gitu. Betul. Selain nanti studi di sana juga pengen cari panggung di sana loh. Iya. Masih banyak yang belum ada Java Jazz, panggung Java Jazz pengen kamu jejakin ya? Pengen banget, terus festival-festival Jakarta kan banyak. Iya. Pestapora kali ya? Boleh ya? Pestapora. Panggung siapa tahu dia nonton loh. Iya. Siapa tahu deh, ini portofolionya. Oke, berarti dari sekian banyak hal yang akan kamu
capai atau yang akan kamu tuju gitu? Apa yang saat ini sedang mempersiapkan? Lebih ke pengembangan diri aja sih mas, dari skill juga, terus karena tujuannya dosen juga belajar teori juga ya, walaupun membosankan juga Harus dinikmati ya. ya, dan menambah relasi paling penting, Koneksi. sekarang lagi seneng keliling-keliling gitu. Roadshow ya. Bisa Dari panggung ke panggung. iya. Luar biasa. Ya, ini sungguh suatu obrolan yang sangat ringan dan menyenangkan sih hari ini, dan aku rasa Baptist Fam semuanya juga turut menikmati, dan nggak menikmati, mereka juga tahu ya akhirnya bagaimana perjuanganmu dan kehidupanmu di balik layar. Ya, kita berdoa ya supaya akhirnya dari Gereja Baptis kita memiliki penggiat seni, dosen seni ya, dosen musik ya. Dosen musik. Luar biasa. Tuhan memberkatimu, C. Terima kasih Untuk banyak. kesempatan di hari ini. Terima Semoga kasih. kita bertemu lagi di kesempatannya. Harus ketemu lagi ya. Harus ketemu lagi. FBYC ya. FBYC kita harus ketemu. Kamu FBYC jadi panitia nggak? Di spill nih. Di spill ya? Iya. Gak usah di spill deh. Iya. Tapi pesanmu untuk teman-teman yang nonton soal FBYC apa? Kalian harus datang karena acara ini wah materinya udah pas banget. Terus All out ya. all out. Kita harus all out sih. Luar biasa. Itu dia. Siap-siap all out di FBYC Surabaya ya. Betul. Oke. Cari jodoh di sana. Kamu mau cari lagi, C? Oh enggak mas. Oke, thank you Cio untuk waktunya Terima dan kasih kesempatannya, dan terima kasih Baptist Fam untuk sudah mengikuti sampai sejauh ini. Pastikan untuk memberikan dukungan ke video ini sebagai tadi pesan Jiuda untuk memberikan apresiasi seni. Klik like, share, dan subscribe, dan pastikan komen. Sampai ketemu di Pep Talk selanjutnya, di obrolan yang ringan dan menyenangkan lainnya hanya di YouTube Baptis Indonesia. Saya Immanuel Nugraha, pamit undur diri. Saya Zuda Halil Haryono, pamit undur diri. Sampai jumpa.